Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Malam itu, suasana kampung begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, seorang wanita bernama Dewi sedang duduk di teras rumahnya. Wajahnya tampak lelah dan murung. Sudah berbulan-bulan ia berjuang mencari uang tapi selalu gagal. Usahanya berjualan kue tak pernah laku. Arisannya macet dan uang tabungannya habis untuk bayar utang. Dalam hati, Dewi merasa hidupnya tidak adil. Kenapa orang lain mudah sekali kaya sedangkan aku selalu sial? Gumamnya dengan nada kesal. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi, terlalu sunyi. Dari arah belakang rumah terdengar suara seperti hu. Pelan, mirip orang meniup api. Dewi menoleh. Ia pikir itu hanya angin lewat. Tapi beberapa saat kemudian, asap tipis muncul dari arah sumur tua di belakang rumah. Semakin lama, asap itu makin tebal membentuk gulungan yang berputar pelan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Dewi berjalan mendekat. Langkahnya pelan, matanya tak lepas dari sumur tua, yang jarang ia sentuh sejak lama. Asap itu makin jelas. Dan entah kenapa, bentuknya mulai menyerupai wajah manusia. Dewi, suara berat itu terdengar dari dalam asap. Dewi terkejut, tubuhnya kaku. Ia yakin tidak salah dengar. Asap itu memanggil namanya. Siapa di sana? Tanya Dewi terbata-bata. Tak ada jawaban. Hanya suara mendesing pelan, lalu bau kemenyan yang begitu menyengat memenuhi udara. Asap itu kemudian berputar cepat dan tiba-tiba lenyap, seolah disedot ke dalam sumur. Dewi mundur dengan wajah pucat. Ia berlari masuk rumah. Menutup pintu rapat-rapat. Tapi meski sudah di dalam, bau kemenyan itu masih terasa. Sepanjang malam Dewi tidak bisa tidur. Bayangan asap tadi terus muncul di kepalanya. Ia bertanya-tanya, kenapa asap itu bisa tahu namanya? Dan entah mengapa, di dalam hatinya muncul rasa penasaran aneh, seolah asap itu sedang memanggilnya untuk datang lagi. Dewi adalah seorang wanita berusia 35 tahun, tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya di pinggir desa. Ia sudah menjanda sejak 5 tahun lalu, setelah suaminya meninggal karena kecelakaan motor. Sejak saat itu, hidup Dewi berubah total. Awalnya ia mencoba bangkit dengan berjualan kue keliling, namun usahanya sering merugi. Kadang bahan kue rusak, kadang pembeli tidak datang sama sekali. Uang tabungan habis untuk bayar utang, sementara kebutuhan sehari-hari semakin banyak. Dewi bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia mencoba berbagai cara agar bisa cepat kaya. Pernah ikut arisan berantai tapi malah ditipu. Pernah pula ikut bimbingan buka aura rezeki dari seorang paranormal di kota, tapi hasilnya nihil. Semakin hari pikirannya makin dipenuhi rasa iri dan putus asa. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, kalau cuman kerja keras tanpa keberuntungan, sampai mati pun aku nggak bakal kaya. Suatu sore, ketika Dewi sedang duduk di warung kopi dekat rumah, ia bertemu dengan temannya Rani. Rani dulu juga hidup susah, tapi tiba-tiba kini tampak makmur. Pakai perhiasan emas, naik motor baru, dan buka toko sembako. Dewi penasaran dan langsung bertanya, Ran, kamu kok bisa cepat kaya begini? Dulu kan kamu juga susah. Rani hanya tersenyum kecil lalu menjawab pelan, rezeki datang dari mana aja, Wi, asal kita mau percaya dan berani. Kata-kata itu membuat Dewi makin penasaran. Ia mendesak Rani untuk jujur. Akhirnya Rani bercerita dengan suara lirih, seolah takut didengar orang lain. Aku dapat rezeki lewat jalan pesugihan, lewat asap. Dewi tercengang. Pesugihan? Lewat asap? Maksudmu gimana? Tanyanya dengan mata melebar. Rani menatapnya serius. Ada orang tua di lereng gunung namanya Mbah Senggoro. Dia tahu cara memanggil makhluk dari dunia lain lewat asap. Tapi nggak semua orang boleh ikut. Cuma yang benar-benar niat. Dewi terdiam lama. Di kepalanya kata-kata pesugihan asap terus bergema. Ia tahu itu bukan jalan yang baik. Tapi pikirannya sudah terlalu lelah dengan kemiskinan. Malamnya Dewi tak bisa tidur. Ia terus teringat pada asap dari sumur tua yang muncul malam sebelumnya. Apakah itu kebetulan atau tanda bahwa makhluk itu memang sedang memanggilnya? Dengan pikiran campur aduk, Dewi akhirnya memutuskan sesuatu. Aku harus cari Mbah Senggoro itu, gumamnya.
Mungkin, ini jalanku untuk jadi kaya. Keesokan harinya Dewi menepati niatnya. Pagi-pagi sekali ia mendatangi rumah Rani untuk menanyakan di mana tempat tinggal Mbah Senggoro. Rani sempat ragu untuk memberitahu, tapi akhirnya menyerah setelah Dewi memaksa dan berjanji akan berhati-hati. Kalau kamu benar-benar mau, pergilah sore nanti ke lereng Gunung Kendil. Ada jalan setapak yang menuju ke sebuah pondok kecil di tengah kebun bambu. Di sanalah Mbah Senggoro tinggal, ujar Rani pelan. Tapi ingat, Wih, jangan sembarangan bicara sama beliau, dan jangan menatap asap ritualnya nanti. Itu pantangan. Dewi hanya mengangguk, meski dalam hatinya belum benar-benar paham maksud peringatan itu. Ia terlalu penasaran dan terlalu ingin cepat kaya. Menjelang sore, Dewi berangkat sendirian dengan sepeda motor tuanya. Jalan menuju gunung itu sepi, penuh batu. Dan di kiri kanannya hanya ada pohon bambu tinggi yang bergoyang tertiup angin. Suara krik, krik. Dari gesekan batang bambu terdengar seperti bisikan yang mengikutinya. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, akhirnya Dewi sampai di depan pondok tua yang dimaksud. Bangunannya kecil, berdinding anyaman bambu, dan bagian atapnya sudah banyak yang bocor. Di depan pintu tergantung botol-botol kaca, berisi cairan hitam dan beberapa tulang ayam. Bau kemenyan langsung menusuk hidungnya. Dengan ragu, Dewi mengetuk pintu. Permisi, Mbah Senggoro. Despas, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang membuat daun bambu bergesekan. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara berat dari dalam. Masuk saja, Dewi, aku sudah tahu kau akan datang. Dewi tertegun. Ia yakin belum sempat menyebut namanya. Bagaimana Mbah Senggoro bisa tahu? Perlahan ia membuka pintu. Di dalam ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Di sudut ruangan duduk seorang pria tua berkulit legam, rambutnya panjang acak-acakan, matanya tajam berwarna kekuningan. Itulah Mbah Senggoro. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Kau datang karena ingin kaya, kan? Kata Mbah Senggoro tanpa menoleh. Banyak yang datang padaku dengan keinginan yang sama, tapi tak semua kuat menerima akibatnya. Dewi menelan ludah lalu menjawab lirih, saya siap, Mbah. Saya cuma ingin hidup enak. Apapun caranya, saya sanggup. Mbah Senggoro tersenyum tipis. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Pesugihan asap bukan mainan. Ia akan memberi rezeki, tapi juga menuntut imbalan. Ia lalu mengambil kendi hitam dari sampingnya dan meletakkannya di atas tikar. Dari dalam kendi itu keluar asap tipis yang berputar pelan di udara, seperti hidup. Ritualnya sederhana, lanjut Mbah Senggoro. Kau hanya perlu menyiapkan dupa, kain hitam, dan darah ayam cemani. Saat malam Jumat, kau bakar semua itu di halaman rumahmu. Tapi ada satu hal penting. Jangan pernah menatap asapnya langsung. Dewi mengangguk. Namun di hatinya, rasa penasaran justru makin besar. Apa yang akan terjadi jika ia melihatnya? Mengapa dilarang? Sebelum pergi, Mbah Senggoro berkata satu kalimat lagi dengan nada dingin. Asap itu tahu isi hatimu. Kalau kau serakah, ia akan menelanmu perlahan. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Dewi sepanjang perjalanan pulang, dan malam itu meski ia berusaha tidur, bayangan wajah Mbah Senggoro dan asap hitam dari kendi terus menghantui pikirannya. Malam itu adalah malam Jumat. Seperti yang diperintahkan oleh Mbah Senggoro, Dewi menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dupa, kain hitam, dan darah ayam cemani, ayam hitam legam yang baru saja disembelih. Semua ia letakkan di halaman belakang rumahnya, dekat sumur tua tempat ia pertama kali melihat asap misterius itu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Langit gelap tanpa bintang. Dewi berdiri di depan peralatan ritualnya dengan jantung berdebar cepat. Ia membaca kembali catatan kecil yang diberikan Mbah Senggoro. Bakar dupa, teteskan darah di kain hitam, lalu sebutkan niatmu 3 kali. Setelah itu biarkan asapnya naik, dan jangan sekalipun kau melihat bentuknya. Dewi menarik napas panjang. Ia menyalakan dupa satu persatu. Bau harum bercampur amis darah langsung memenuhi udara. Asap mulai mengepul pelan, berputar seperti kabut tipis. Dewi menunduk dan memejamkan mata, lalu mengucapkan niatnya dengan suara bergetar. Aku, Dewi, ingin hidup kaya raya. Aku siap menerima apapun syaratnya, asal aku tak miskin lagi. Angin malam tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya suara bakaran dupa yang mengerang kecil, celetak.
Celetak. Lalu terdengar suara berat dan dalam dari arah asap itu. Kau ingin kaya, tapi apa yang akan kau berikan untukku? Dewi terkejut. Tubuhnya kaku. Suara itu bukan dari manusia, namun rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Ia perlahan membuka matanya, padahal Mbah Senggoro sudah melarang. Saat pandangannya mengarah ke asap itu, matanya langsung membesar. Asap tersebut berbentuk seperti tubuh manusia, tinggi, kurus, dengan wajah samar yang terus berubah-ubah. Bola matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara menggeram seperti napas yang sangat berat. Kau berani menatapku, manusia? Suara itu bergema. Dewi mundur satu langkah tapi tidak menjawab. Mulutnya kaku, suaranya hilang. Baiklah, mulai malam ini, aku akan kabulkan keinginanmu. Tapi ingat, setiap rezeki ada gantinya. Asap itu lalu melingkar cepat, menyelimuti tubuh Dewi dari kaki sampai kepala. Udara di sekitarnya mendadak panas, seperti terbakar. Dewi menjerit pelan dan menutup wajahnya dengan tangan. Dalam hitungan detik, asap itu lenyap begitu saja, menghilang tanpa bekas. Hanya tersisa bau kemenyan yang pekat dan kain hitam yang kini hangus di tengahnya, membentuk pola wajah samar. Dewi terduduk lemas di tanah, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi anehnya, di dalam dadanya ada rasa hangat, seperti kekuatan aneh yang mengalir. Ketika ia masuk ke rumah, jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun saat melihat ke cermin di ruang tamu, ia tertegun. Di balik pantulan wajahnya sendiri, terlihat bayangan asap hitam yang berdiri di belakangnya. Diam tapi seolah menatap balik dengan senyum samar. Sejak malam ritual itu, hidup Dewi perlahan mulai berubah. Pagi harinya, ia dikejutkan oleh hal yang aneh. Seorang tetangga datang membeli semua kue buatannya, tanpa menawar sedikit pun. Bahkan membayar lebih. Besoknya, ada orang yang menawarinya membuka kios di pasar tanpa uang sewa. Seminggu kemudian jualannya laris besar. Uangnya terus bertambah banyak. Dewi hampir tak percaya dengan keberuntungan yang datang begitu cepat. Ia bisa membeli pakaian baru, perhiasan, bahkan motor bekas untuk berangkat ke pasar. Orang-orang mulai kagum padanya. Dewi sekarang beruntung banget ya. Dulu susah, sekarang kaya mendadak. Bisik para tetangga sambil iri. Dewi hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Ia mulai percaya bahwa pesugihan asap itu benar-benar bekerja. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam-malam Dewi mulai terasa aneh. Saat ia menutup warung dan pulang ke rumah, seringkali ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Ketika menoleh tak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis yang melayang di jalanan. Di rumah, setiap kali ia melihat ke cermin, ia selalu melihat bayangan hitam di belakangnya. Bayangan itu bergerak meski tubuh Dewi diam. Kadang terlihat seperti tangan, kadang seperti asap yang berputar. Suatu malam ketika Dewi sedang menghitung uang hasil jualan di ruang tamu, tiba-tiba lampu padam. Ia menyalakan lilin, dan saat cahaya menyala ia melihat asap tipis muncul dari bawah pintu kamar. Asap itu lagi, gumamnya pelan asap itu membentuk seperti bayangan wajah yang perlahan mengambang ke arahnya. Suara berat muncul lagi, sama seperti saat ritual pertama. Kau senang, bukan? Kekayaanmu datang, tapi jangan lupa janjimu. Dewi menelan ludah. Janji? Janji apa? Tanyanya pelan meski hatinya mulai panik. Suara itu tertawa kecil, rendah dan menakutkan. Kau bilang siap menerima apapun syaratnya. Sekarang saatnya menepati. Asap itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau kemenyan yang kuat. Sejak malam itu, Dewi mulai tidak tenang. Ia jarang tidur, sering mendengar bisikan saat tengah malam. Kadang suara itu memanggil namanya dari sumur tua, kadang dari balik cermin. Dewi, Dewi. Bahkan siang hari pun, saat berjualan ia merasa ada bayangan yang mengintip dari pantulan etalase, kaca kiosnya. Rani, sahabatnya yang dulu memperkenalkan pesugihan itu, menyadari perubahan Dewi. Wi, wajahmu pucat. Kamu udah mulai diganggu ya? Aku nggak tahu, Ran. Tapi akhir-akhir ini aku sering lihat asap di rumah. Kadang suaranya manggil aku. Rani menarik napas panjang lalu menatap Dewi dengan wajah serius. Itu tandanya. Mereka mulai menagih. Dewi terdiam, tubuhnya gemetar halus. Ia baru sadar, semua kekayaan yang ia nikmati bukanlah hadiah, tapi hutang yang suatu saat harus dibayar. Dan sejak malam itu,
Setiap kali ia menutup mata, Dewi selalu melihat bayangan asap yang tersenyum di kegelapan, seolah menunggu sesuatu darinya. Sejak malam ketika bayangan asap berbicara, hidup Dewi tak lagi tenang. Meski uangnya terus bertambah, rasa takut juga ikut tumbuh di dalam hatinya. Setiap malam, suara-suara aneh terus terdengar dari belakang rumah. Kadang seperti bisikan, kadang seperti langkah kaki di dekat sumur tua. Suatu malam Dewi bermimpi aneh. Ia berada di tengah kabut tebal, dan di depannya ada anak kecil menangis sambil menutupi wajah. Suara tangisnya lirih, tapi membuat dada Dewi terasa sesak. "Kau siapa?" tanya Dewi dalam mimpi itu. Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah belakang Dewi. Saat Dewi menoleh, asap hitam pekat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dari balik asap itu, muncul suara berat dan dalam yang sudah tak asing lagi. Waktunya menepati janji. Dewi terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia memegang dadanya yang berdebar kencang. Mimpi itu terasa sangat nyata. Keesokan harinya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kucing hitam kesayangannya ditemukan mati di belakang rumah, tepat di dekat sumur tua. Tubuhnya kaku dan menghitam, seolah terbakar dari dalam. Di tanah tempat kucing itu tergeletak, ada bekas jelaga berbentuk tangan manusia. Dewi ketakutan tapi mencoba berpikir positif. Ia mengubur kucingnya sambil berdoa pelan, berharap itu hanya kebetulan. Namun malam berikutnya, suara bisikan itu kembali terdengar di kamarnya. "Satu sudah diambil, tinggal 2 lagi." Dewi menutup telinganya, menjerit kecil. Tapi suara itu tetap terdengar, bergema di dalam kepalanya. Beberapa hari kemudian, keponakannya, anak dari kakak Dewi, datang menginap di rumahnya. Bocah itu ceria dan suka bermain di halaman belakang. Tapi pada malam ketiga, anak itu tiba-tiba demam tinggi dan menggigil hebat. Tubuhnya panas luar biasa, namun dokter bilang tidak ada tanda penyakit. Setiap kali anak itu tertidur, ia mengigau berkata, "Tante Dewi, ada asap, ada orang di sumur." Dewi panik. Ia tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan asap. Dengan mata berlinang, ia berlutut di samping tempat tidur keponakannya dan berdoa, "Tolong, jangan ambil dia. Kalau harus ada yang dibayar, ambil aku saja." Namun malam itu, angin di rumah Dewi bertiup sangat kencang. Bau kemenyan memenuhi ruangan tanpa sebab. Tirai jendela bergetar, dan suara tawa samar terdengar dari luar jendela. Terlambat. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Saat itu juga, lilin di meja padam sendiri. Dari kegelapan muncul kabut tipis, lalu asap hitam keluar perlahan dari bawah ranjang keponakannya. Dewi menjerit dan mencoba mengusirnya dengan sapu, tapi asap itu justru melingkar naik dan menyentuh wajahnya. Udara di kamar menjadi panas, dan terdengar suara napas berat seperti seseorang sedang tertawa menahan amarah. Keesokan paginya, keponakan Dewi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Dan malam itu, Dewi duduk di ruang tamu sambil menatap uang hasil dagangnya. Uang yang kini terasa penuh kutukan. "Aku harus hentikan ini," katanya gemetar. "Aku harus cari Mbah Senggoro." Tapi Dewi belum tahu keputusan itu justru akan membuka pintu yang jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Sejak keponakannya jatuh sakit, hidup Dewi berubah jadi mimpi buruk. Rumah yang dulu terasa hangat kini selalu diselimuti udara dingin dan bau kemenyan. Bahkan siang hari pun, ruangan terasa suram, seolah matahari enggan menyinari tempat itu. Setiap malam, asap hitam sering muncul tanpa sebab. Kadang keluar dari dapur, kadang dari bawah ranjang, dan paling sering dari sumur tua di belakang rumah. Awalnya tipis, tapi lama-lama semakin tebal sampai-sampai Dewi sulit bernapas. Suatu malam Dewi sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarganya. Tiba-tiba, lampu di atasnya berkedip-kedip lalu mati. Dari arah dapur terdengar suara duk, 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 seperti langkah kaki pelan. "Siapa di sana?" teriak Dewi, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban. Tapi bau kemenyan mendadak semakin kuat. Kemudian dari arah pintu dapur muncul asap pekat, membentuk sosok tinggi berwarna hitam kelam. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah seperti bara api. "Dewi, kenapa kau berusaha melarikan diri dariku?" Suara itu bergema dalam ruangan. Dewi mundur sambil gemetar. "Aku nggak mau lagi. Aku nyerah. Aku nggak mau kekayaan ini." Makhluk asap itu tertawa pelan. Suaranya dalam dan menggema. "Kau sudah menikmatinya.
Sekarang giliranmu menepati perjanjian. Dewi menangis, suaranya parau. Aku nggak tahu kalau bakal begini. Aku cuma mau hidup tenang, bukan disiksa seperti ini. Asap itu mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar Dewi semakin panas. Benda-benda di rumah mulai berguncang, foto di dinding jatuh, piring pecah, dan lilin di meja menyala sendiri tanpa disulut. Asap itu lalu melingkar di sekitar tubuh Dewi, menutupi wajah dan rambutnya. Dewi mencoba menjerit, tapi tenggorokannya terasa dicekik sesuatu yang tak terlihat. Suara tawa mengerikan terdengar di telinganya. Sangat dekat. Jangan melawan. Karena mulai malam ini, aku hidup bersamamu. Dewi pingsan di tempat. Ketika ia terbangun keesokan paginya, kepalanya terasa berat. Ia melihat sekeliling. Semua barang di rumahnya berantakan. Dupa terbakar sampai habis, dan dinding dapur dipenuhi noda hitam seperti jelaga. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah cermin di ruang tamu. Di sana ia melihat pantulan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah biasa. Matanya terlihat lebih gelap, kulitnya kusam, dan dari hidungnya keluar asap tipis setiap kali ia bernapas. Dewi menatap pantulan itu lama, sampai tiba-tiba bayangannya di cermin tersenyum sendiri. Padahal wajah Dewi nyata sedang ketakutan. Sekarang aku di dalam dirimu. Suara itu berbisik dari pantulan. Dewi berteriak histeris dan memecahkan cermin dengan tangan kosong. Tapi serpihan kaca yang jatuh justru memantulkan bayangan asap dari berbagai arah, seolah memenuhi seluruh ruangan. Sejak saat itu, Dewi tidak lagi bisa membedakan mana dirinya sendiri dan mana dia, makhluk dari asap yang kini telah menguasainya perlahan. Malam-malam berikutnya, tetangga mulai mencium bau kemenyan yang makin kuat dari rumah Dewi. Beberapa orang mengaku melihat asap hitam keluar dari jendela kamar Dewi, diiringi tawa perempuan yang aneh dan menyeramkan. Dewi sudah bukan Dewi yang dulu. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab. Dan setiap malam Jumat, rumahnya selalu dipenuhi asap tebal yang tak pernah mau hilang. Dan di tengah kepulan asap itu, terdengar bisikan lirih. Aku sudah menyatu denganmu, Dewi, sampai akhir hayatmu nanti. Hari-hari Dewi kini seperti hidup di antara dua dunia. Siang hari ia tampak seperti orang biasa. Masih berjualan, masih tersenyum, tapi di balik itu, matanya kosong seperti menyimpan sesuatu yang gelap. Malamnya ia berubah, kadang bicara sendiri, kadang menyalakan dupa dan duduk menatap asap berjam-jam tanpa bergerak. Tetangganya mulai resah. Beberapa orang bilang, rumah Dewi kini terasa berat setiap kali dilewati. Anjing-anjing di sekitar rumahnya selalu menggonggong tanpa sebab saat malam tiba. Suatu sore Rani datang menjenguk. Wajahnya cemas melihat keadaan Dewi, yang kini tampak kurus dan pucat. Kamu kenapa? Aku dengar kamu sering ngomong sendiri. Kamu diganggu ya? Dewi tersenyum tipis. Aku nggak diganggu, Ran. Aku cuman ditemani. Rani merinding mendengar jawabannya. Temani, maksudmu siapa? Dewi menatap kosong ke arah sudut ruangan. Dia yang kasih aku semua ini. Aku nggak boleh pergi darinya. Bau kemenyan tiba-tiba memenuhi ruangan. Rani terbatuk dan mulai merasa pusing. Ia sadar, hawa di rumah itu bukan hawa manusia. Kamu harus berhenti. Kalau enggak, dia bakal ngambil semuanya, termasuk nyawamu. Dewi menunduk, lalu berkata pelan. Aku udah coba, Ran. Aku udah mau berhenti. Tapi Mbah Senggoro, dia udah mati. Rani terkejut. Apa? Mbah Senggoro mati? Dewi mengangguk. Aku ke rumahnya kemarin. Pondoknya kosong. Cuma ada kendi hitam di tengah ruangan. Di dalamnya beristaki aku lihat abu dan kain hitam. Kain yang dulu kupakai waktu ritual. Air mata mulai menetes di pipi Dewi. Aku coba buang kendinya tapi dari dalamnya keluar asap. Asap itu bentuknya seperti wajahku sendiri. Dan dia bilang, sekarang kau penggantinya. Rani menjerit kecil dan mundur ketakutan. Penggantinya. Maksudnya kamu dukun pesugihan itu sekarang? Dewi memegang kepalanya yang terasa berat. Aku nggak mau, Ran. Tapi setiap malam dia datang. Dia bilang kalau aku meninggalkannya, aku akan hancur. Aku dengar suara orang menangis dari sumur. Suara anak kecil. Mereka bilang lapar. Aku harus kasih sesuatu. Rani gemetar. Ia tahu itu berarti tumbal baru. Jangan terusin. Kamu harus lawan. Aku nggak bisa, Ran. Dewi berbisik lirih. Kalau aku berhenti, mereka akan ambil semua yang kucinta. Aku bahkan takut tidur. Malam itu setelah Rani pergi, Dewi duduk sendirian di depan cermin yang sudah retak.
Ia menatap pantulan dirinya yang kini tampak asing. Kulitnya pucat, matanya sayu. Dan setiap kali ia menghela napas, asap hitam keluar dari mulutnya. "Aku capek," katanya pada pantulan itu. "Tolong bebaskan aku." Tapi pantulan itu malah tersenyum. "Kau sendiri yang memintaku datang, Dewi. Sekarang kau milikku." Dewi berteriak dan memecahkan cermin itu dengan tangannya. Darah mengalir dari telapak tangannya, menetes ke lantai. Tapi anehnya, darah itu tak jatuh begitu saja, melainkan diserap oleh asap hitam yang muncul dari bawah kakinya. Suara tawa rendah kembali terdengar, menggetarkan seluruh rumah. "Janji sudah lunas. Sekarang giliranmu menjadi penjaga asap." Keesokan paginya rumah Dewi tampak sunyi. Rani datang lagi, tapi pintu terkunci rapat. Dari sela jendela, terlihat ruangan gelap penuh jelaga. Dan di tengah ruangan itu, berdiri kendi hitam dengan asap tipis yang keluar pelan-pelan, seperti sedang bernapas. Tidak ada Dewi di sana. Hanya terdengar suara perempuan berbisik pelan dari dalam asap. "Rani, kau juga ingin kaya." Tapi, sejak hari itu Dewi tidak pernah terlihat lagi. Rumahnya terkunci rapat. Jendela tertutup kain hitam, dan dari celah atap kadang keluar asap tipis setiap malam. Penduduk desa mulai takut melewati rumah itu. Bahkan siang hari pun mereka lebih memilih jalan memutar. Rumor mulai menyebar. Ada yang bilang Dewi menghilang di bawah makhluk halus. Ada juga yang bilang ia mati bunuh diri karena merasa bersalah. Namun satu hal yang pasti, setiap malam Jumat, bau kemenyan menyebar ke seluruh kampung, dan suara perempuan menangis samar terdengar dari arah rumahnya. Suatu malam, Rani nekat datang lagi. Hatinya gelisah sejak mendengar suara aneh, memanggil namanya dari arah rumah Dewi. Ia membawa senter dan sebotol air doa dari ustaz kampung. Langkahnya gemetar ketika membuka pagar. Pintu rumah Dewi terbuka sedikit. Berderit pelan seperti sudah menunggu seseorang datang. Begitu ia masuk, hawa dingin langsung menyambut. Dinding dipenuhi noda hitam, dan lantai terasa lembab seperti bekas air. "Why, Dewi? Kalau kamu ada di sini, aku cuma mau nolong kamu." Tak ada jawaban. Tapi dari arah ruang tamu terdengar suara samar. "Rani, kamu datang juga." Rani menyorotkan senter ke arah suara itu. Dari balik asap tipis, terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, dan wajahnya sebagian terbakar hitam. Itu Dewi, atau sesuatu yang menyerupai dirinya. "Twils, ya Allah, kamu kenapa?" "Aku bukan Dewi yang dulu." Suaranya serak, seperti dua suara yang tumpang tindih. "Aku cuma sisa dari janjinya." Rani meneteskan air doa ke lantai, berharap bisa mengusir makhluk itu. Tapi tiba-tiba Dewi menjerit keras. Asap keluar dari seluruh tubuhnya, dan ruangan jadi gelap gulita. "Kau pikir air itu bisa menyelamatkanku, Rani? Aku sudah jadi bagian dari asap ini. Kalau aku hilang, dia akan mencari pengganti." Rani berusaha lari, tapi pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Dari setiap sudut ruangan, asap hitam muncul dan melingkar-lingkar di sekelilingnya. Dalam kegelapan, Rani mendengar suara banyak orang berbisik. "Lapar, lapar, berikan tubuhmu." Ia menjerit, menumpahkan sisa air doa, dan tiba-tiba semua suara menghilang. Rumah itu hening lagi. Ketika pintu akhirnya terbuka, Rani berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak sadar, di pergelangan tangannya kini ada bekas jelaga hitam berbentuk jari. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Dewi sudah hangus terbakar. Tidak ada jasad ditemukan. Hanya kendi hitam di tengah reruntuhan yang masih mengeluarkan asap tipis. Orang-orang yang melihatnya mengaku mendengar suara samar dari dalam kendi. Janji belum selesai. Malamnya Rani terbangun karena merasa sesak. Ia melihat ke arah jendela kamarnya. Ada asap hitam masuk perlahan melalui celah kaca. Bau kemenyan tercium sangat kuat. Dan dari dalam asap itu terdengar suara yang ia kenal baik. "Rani, sekarang giliranku istirahat. Kau gantiku ya." Asap itu lalu masuk ke tubuh Rani, dan seketika matanya berubah menjadi hitam pekat. Sejak malam itu, rumah Dewi sudah tidak ada. Tapi bau kemenyan dan asap hitam kini sering muncul di rumah Rani. Warga desa berbisik, katanya, penjaga asap sudah berpindah tuan. Dan legenda pun terus berlanjut. Siapapun yang tergoda mencari pesugihan akan jadi bagian dari asap yang tak pernah padam. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.